Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, siapapun yang menonton YouTube saya dengan presentasi atau PPT menjelaskan tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja. Banyak sekali, bahkan sampai waktu itu ada tingkat pernikahan dini di Indonesia itu nomor 1, yaitu salah satunya kemarin. Di daerah Ponorogo banyak sekali kalangan remaja perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Nah, cukup miris ternyata ya. Mengapa saya memberi judul dengan candu tapi waspadalah? Memang awalnya candu dalam tanda kutip, tetapi waspadanya itu banyak dampak sekali yang ditimbulkan. Dalam tugas ini, saya memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nonformal dengan dosen pengampu Bu Harwanti Novian dari MPSI. Nah, dalam materi seks bebas di kalangan remaja, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian seks bebas itu sendiri, kemudian definisi remaja dan perkembangannya, kemudian dampak dari seks bebas itu sendiri, kemudian faktor-faktornya apa saja, kemudian bagaimana cara menghindari agar tidak terjadinya seks bebas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan pendekatan teori kognitif di bimbingan konselingnya. Baiklah, selanjutnya akan teman saya menjelaskan pada slide selanjutnya. Baik, kita lanjut dalam pengertian seks bebas. Seks bebas, menurut Kartono 1992, menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku seks bebas adalah hubungan seks kelamin yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan, yang bertujuan untuk pengalaman seksual secara berlebihan. Kemudian, menurut Sarwono 2012, menyatakan bahwa perilaku seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mulai dari tingkah laku yang dilakukannya, seperti sentuhan, bercium, atau yang lainnya, dan dilakukan di luar pernikahan. Seks bebas tersebut merupakan perilaku yang sangat menyimpang. Dari seks bebas tersebut terdiri dari beberapa faktor, dan nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi, masuk ke dalam definisi remaja. Jadi, apa sih remaja itu? Remaja adalah mereka yang berusia 15-21 tahun yang sudah tidak dikatakan sebagai kanak-kanak. Namun, mereka masih belum cukup matang dikatakan sebagai dewasa. Mengapa? Karena mereka masih sangat sering menggunakan metode coba-coba dalam perbuatannya atau perilakunya. Jadi dengan perilaku tersebut atau metode coba-coba membuat para orang tua merasa khawatir dan was-was akibat dari perilaku coba-coba tersebut. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya remaja itu dimulai dari usia 15 sampai 21 tahun. Kemudian dijelaskan bahwasanya ada tahap perkembangan remaja itu sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa pubertas, yaitu disebut sebagai periode tumpang tindih atau remaja muda. Kemudian masa remaja, jadi di sini masa remaja disebut sebagai masa adolessense, yaitu peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Selanjutnya perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini dimaksudkan ke dalam kognitif remaja tersebut yang mana dapat berpikir logis dengan gagasan yang abstrak dan juga dapat menentukan pilihannya untuk masa depan. Selanjutnya, Harlock juga mengatakan dalam tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap. Ada remaja awal usia 12-14 tahun, remaja tengah 15-16 tahun atau disebut sebagai labilnya anak remaja, kemudian usia 17-19 tahun yang dikatakan sebagai remaja akhir. Sudah dijelaskan bahwasanya perilaku
perilaku seks bebas itu sendiri banyak dilakukan oleh kaum remaja, baik remaja putri maupun remaja putra, yang mana disebut sebagai dengan perilaku menyimpang. Jadi, dalam seks bebas itu terdapat beberapa dampak pada remaja. Yang pertama, terkena IMS atau salah satu penyakit akibat dari gonta-ganti pasangan. Kemudian, tertularnya virus HIV pada remaja tersebut. Selanjutnya ini yang terjadi pada remaja putri, yaitu kanker serviks. Selanjutnya, ini remaja putri juga hamil di luar nikah atau hamidun ya teman-teman. Selanjutnya, depresi pasca melahirkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya gangguan mental. Jadi gangguan mental di sini remaja tersebut mengalami stres, mengalami kecemasan, dan banyak yang lainnya. Kemudian dijelaskan beberapa faktor seks bebas di kalangan remaja itu sendiri. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi seks dan masih pro kontra dengan edukasi seks tersebut, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Selanjutnya, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua akibat sibuk bekerja yang mana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, adanya faktor lingkungan. Lingkungan di sini dapat dilihat dari masyarakat sekitar, teman sebaya, dan juga media sosial saat ini juga sangat berkembang. Selanjutnya, yaitu munculnya penyakit seksual. Tadi sudah dijelaskan dalam dampak seks bebas, yaitu munculnya penyakit IMS dan juga virus HIV pada remaja tersebut, yang kemudian dan juga dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Kemudian, dalam teori kognitif itu sendiri, menurut Wallen dan Roth, bahwa organ seksual terbesar manusia itu terdapat pada telinganya. Jadi, adanya peran orang tua dalam mengontrol perkembangan pembelajaran seks bebas pada anaknya mengenai sex education itu sendiri, sehingga terhindarnya dari persepsi pendidikan seks yang salah. Selanjutnya, pendekatan teori kognitif terkait seks bebas di kalangan remaja. Yang pertama, mengubah pola pikir irasional yang negatif menjadi rasional positif. Yang di sini dimaksudkan jika ada seorang individu sebagai korban perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang mana remaja tersebut sudah muncul dampaknya tadi, seperti halnya hamil di luar nikah, adanya gangguan kecemasan, dan juga depresi pasca melahirkan. Jadi yang mana seorang konselor mengubah pola pikir klien tersebut irasional yang negatif menjadi rasional positif, bahkan korban tersebut sampai tidak mau sekolah atau dikatakan putus sekolah. Jadi seorang konselor memberikan motivasi untuk tetap sekolah, seperti halnya melanjutkan sekolah lanjutan atau sekolah paket. Kemudian, kemampuan adanya self-control pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu adanya kemampuan untuk meningkatkan edukasi seks baik anak, remaja maupun orang tua, karena sangat diperlukan sekali dalam pendekatan kognitif ini, yaitu suatu perubahan tingkah laku seseorang yang mengalami proses mental, yang nantinya untuk meningkatkan kemampuan menilai serta menanggapi adanya stimulus sebelum terjadinya reaksi. Sehingga dalam pengaplikasian teori kognitif tersebut dapat digunakan remaja untuk membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.